Amerika Serikat telah mengambil langkah tegas dengan menyetujui RUU pemblokiran TikTok, sebuah aplikasi media sosial yang digunakan oleh sekitar 170 juta orang Amerika, sebagai respon terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat akan ancaman keamanan nasional yang berasal dari Tiongkok. Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengatasi potensi risiko keamanan terkait teknologi asal Tiongkok. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pemerintahan AS telah memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan menyetujui RUU pemblokiran TikTok. Aplikasi media sosial yang sangat populer ini telah digunakan oleh sekitar 170 juta orang Amerika. Namun kekhawatiran akan potensi ancaman keamanan nasional yang berasal dari Tiongkok telah mendorong pemerintah AS untuk bertindak. Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS dalam menanggapi kekhawatiran keamanan nasional yang semakin meningkat terhadap teknologi asal Tiongkok. Dalam sebuah pernyataan resmi, pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa keputusan untuk memblokir TikTok adalah untuk melindungi keamanan nasional dan privasi warga Amerika. Mereka menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pihak asing untuk mengumpulkan data pribadi pengguna AS dan memanipulasi informasi. Ancaman terhadap privasi pengguna juga menjadi perhatian utama. Data pengguna yang berjumlah kurang lebih 170 juta dari warga AS tentu saja telah dimiliki oleh TikTok, sebuah perusahaan asal Tiongkok yang bisa saja menyalahgunakan data tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, bahaya terkait privasi berbagai tempat dan lokasi di Amerika Serikat yang diunggah oleh pengguna di TikTok tentu juga akan menjadi data yang berpotensi untuk memberikan informasi yang lebih luas terkait wilayah Amerika Serikat itu sendiri. Saya kira tidak bisa dilihat secara langsung bahwa ini akan memberikan dampak bagi hubungan diplomatik antara Amerika dengan Tiongkok gitu. Karena di satu sisi bahwa TikTok ini adalah usaha swasta, ya usaha swasta yang itu berasal dari Cina, yang investasinya berasal dari Cina. Nah, lalu di sisi lain ada langkah pemerintah, ada tindakan yang diambil oleh pemerintah, oleh negara di dalam mengamankan dirinya. Nah, tentunya dalam hal ini bagi Cina sendiri itu akan menjadi barometer, ya barometer. Langkah yang diambil oleh Amerika ini akan menjadi barometer terhadap penilaian bagaimana seharusnya hubungan antara Amerika dengan Cina itu dilakukan. Gitu. Nah, saya kira up and down dari hubungan Cina dan Tiongkok selama ini, Amerika dan Cina selama ini itu tentunya akan terjadi dalam banyak hal gitu ya. Nah, kita tahu sebelumnya ya bahwa terutama terkait dengan Taiwan misalnya ya, terkait dengan Taiwan, terkait dengan hubungan ekonomi kedua negara, lalu yang terakhir ini ya terkait dengan TikTok ini, itu telah menjadi bagian dari fenomena yang membuat hubungan Amerika dengan Cina itu menjadi tegang, ya, atau menjadi lebih luas gitu, atau menjadi lebih rileks gitu ya. Reaksi terhadap keputusan ini bervariasi. Beberapa pihak mendukung langkah AS sebagai langkah yang tepat dalam melindungi keamanan nasional dan privasi, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan proteksionisme yang berlebihan. Tiongkok sendiri telah mengecam tindakan AS sebagai campur tangan yang tidak berdasar terhadap bisnis Tiongkok. Dampak dari pemblokiran TikTok ini tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi global yang signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang regulasi teknologi dan perdagangan internasional di masa depan, serta mempengaruhi dinamika geopolitik antara AS dan Tiongkok. Sementara itu, pengguna TikTok di Amerika Serikat harus bersiap menghadapi kemungkinan pembatasan akses atau penutupan layanan dalam waktu dekat. Sementara pemerintah AS terus memantau dan mengevaluasi dampak keputusan ini terhadap keamanan nasional, privasi, dan hubungan internasional negara. Feni Septiani Samuel, Unhas.